Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang menguatkan kita untuk melewati setiap badai hidup, melewati setiap macam persoalan, tantangan, sehingga kalau hari ini kita boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena berkat, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya saya mengajak kembali setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama-sama dengan firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita tahu di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Kita merenungkan firman Tuhan karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Dan kita merenungkan firman Tuhan karena kita percaya Tuhan yang menetapkan langkah-langkah hidup kita, dan firman Tuhan itulah yang menerangi setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita tidak terantuk oleh batu, kita tidak tersandung, dan pada akhirnya kita tinggal dalam kegelapan. Kita tetap tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk menjadi berkat. Jangan hanya berkat yang kita terima melalui program ini hanya berhenti atau sampai di kita, tetapi kita juga rindu untuk membagikan kembali, sehingga ada banyak umat Tuhan lainnya juga turut boleh menerima berkat-berkat Tuhan, dikuatkan, diteguhkan hati mereka untuk tetap terus mengiring Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu hari ini, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat pertolonganmu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat hari yang baru, buat berkat pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kami rindu untuk menerima sesuatu yang kami harus jalan dalam kehidupan kami, sehingga penuhlah sukacita kami ketika kami memulai hari bersama-sama dengan firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Efesus pasalnya yang keempat, Efesus pasal yang keempat, ayat 14 dan 15, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka dan juga kepada setiap kita bahwa sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Suka tidak suka, mau tidak mau, terima atau tidak terima, kita sudah ada di penghujung zaman, kita sudah ada di akhir zaman. Sudah dikasih dalam Tuhan, setiap kita, Alkitab katakan harus waspada. Supaya apa? Supaya kita gak gampang disesatkan dengan berbagai macam pengajaran, dengan berbagai macam doktrin, dan segala macam yang diajarkan kepada kita. Kita mesti punya pegangan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang gampang ditipu, gampang dibohongin. Kita harus dewasa. Sama-sama bilang sama saya, dewasa. Ayat 15 bilang begini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh ke dalam di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Yesus Kristus yang adalah kepala. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika kita mengenal Yesus, maka kita menjadi anak-anak dalam Kristus. Tetapi bukan hanya anak-anak terus-menerus dalam Kristus, melainkan kita harus bertumbuh dewasa. Itu sebabnya kita perlu dididik, kita perlu dilatih, kita perlu dibentuk, kita perlu diproses. Latihan, pendidikan, kedewasaan inilah dalam keseharian kita menghadapi masalah, menghadapi orang-orang di sekeliling kita, menghadapi tantangan yang ada di hadapan kita. Di situ kita didewasakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak gitu loh saudara. Kita bukan lagi gampang, orang-orang yang gampang ditipu, gampang dibohongin gitu kan. Sehingga akhirnya kita tetap terus memegang. Oh, kenapa? Karena saya pelajari begini, ada orang-orang Kristen yang tetap terus anak-anak gitu loh saudara, sehingga akhirnya mereka gampang sekali menukar iman mereka dengan hal-hal yang sifatnya sementara, kedudukan, jabatan, harta, pasangan hidup, bahkan cuma ditukar beras, tukar sembako, bisa pergi meninggalkan Yesus. Itu yang Alkitab katakan sebagai anak-anak, gampang dibohongin. Ya kan, dikasih permen, diajak jalan, diculik tiba-tiba ya kan.
Tetapi dengan teguh berpegang, Rasul Paulus katakan kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh. Sama-sama bilang sama saya harus bertumbuh. Kita harus mengalami pertumbuhan, jangan stagnan. Dalam kita mengiring Tuhan kita harus fokus. Makanya Rasul Paulus bilang begini, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Ke arah siapa? Ke arah Yesus yang adalah kepala. Jadi kekristenan harus mengalami pertumbuhan. Sama-sama sama saya bilang kita harus mengalami pertumbuhan. Amin. Itu sebabnya Rasul Paulus juga bilang dalam Kolose pasal 2 ayat 19. Kolose pasal 2 ayat 19. Rasul Paulus bilang begini, sebab sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Orang yang tidak memegang kepala di sini, maksudnya Kristus di sini yang sebagai kepala gereja, sebagai kepala jemaat, Kristus memegang. Orang yang tidak memegang Kristus gampang digoncang. Alkitab jelas katakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita perlu pegang Kristus. Yesus saja yang kita pegang, karena Yesus itu cukup buat kita. Amin. Jangan gampang jadi orang-orang yang kecewa dengan keadaan. Orang yang pegang Yesus gak akan gampang kecewa dengan keadaan. Orang yang pegang Yesus gak akan sakit hati dengan omongan-omongan orang. Orang yang pegang Yesus tidak akan kepahitan dengan keadaan yang terjadi. Kenapa? Karena dia pegang Yesus. Selama kita pegang Yesus, kita tahu segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan kemenangan buat setiap kita. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala. Di Kolose 2 ayat 19 tadi. Dari mana seluruh tubuh yang ditunjang diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahi. Jadi orang yang bertumbuh, kerohanian yang bertumbuh adalah orang yang memegang Kristus. Orang yang memegang Kristus, orang yang fokusnya kepada Kristus, dia akan mengalami pertumbuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus juga ingatkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini yang menerima Dia, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Betul, kita ciptaan yang baru. Maksudnya apa? Kita dilahirkan kembali. Namanya orang dilahirkan kembali, kita menjadi anak-anak, tapi tidak stop di anak-anak, kita bertumbuh dewasa. Itu sebabnya kita perlu makan makanan rohani. Kita perlu makan makanan rohani. Kita perlu pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Tuhan untuk kita kuat. Sebagai seorang anak kita punya hubungan yang terus melekat dengan Allah kita, dengan Bapa kita. Bahkan bukan cuma Rasul Paulus, Petrus pun pernah mengatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bertumbuhlah. Orang Kristen yang malas baca Alkitab jelas dia gak akan mengalami pertumbuhan. Orang ini gampang dikecewakan, gampang kepahitan, gampang sakit hati. Ujung-ujungnya gampang ninggalin Yesus, saudara. Oh gampang sekali, orang kayak gini mah gak usah dijatuhin sama setan, jatuh sendiri. Iya kan? Kenapa? Karena gak mau menggali Alkitab. Karena dalam firman Tuhan, sudah dikasih dalam Tuhan, kita mengalami pengenalan. Pertumbuhan akan terjadi ketika kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Bagaimana kita bertumbuh kalau kita gak mau mengenal Tuhan? Bagaimana kita mau mengenal Tuhan kalau kita gak pernah merenungkan firman-Nya? Jadi itu melekat. Jadi orang yang akan mengalami pertumbuhan adalah orang yang selalu memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Oh iya, apa yang perlu lagi saya kenal, apa yang perlu lagi saya pelajari, apa yang perlu lagi saya ketahui, sehingga terus menggali kebenaran, menggali firman Tuhan. Dan semakin hari dia akan semakin diperbaharui, semakin hari dia akan semakin dewasa, semakin hari semakin mengenal Tuhan. Orang-orang kayak gini gak akan gampang disodori hal-hal yang dengan mudahnya meninggalkan Yesus, ditukar dengan apapun, gak gampang, saudara. Kenapa? Karena dia punya dasar yang kuat. Saya ajak setiap umat Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, saya ajak, ingat, hari-hari ini semakin jahat. Orang akan dengan mudahnya pergi meninggalkan Yesus hanya karena ditawarkan oleh satu dan lain hal yang hanya, saudaraku, tidak kekal sifatnya. Ingat, kita hidup nggak lama kok. Kita hidup cuma Alkitab katakan 70-80 tahun kalau kita kuat. Tidak selamanya kita ada di muka bumi, sedangkan kita mau menukar sesuatu yang kekal, pribadi yang menyelamatkan kita dengan hal yang bersifat tidak kekal, yang hanya kita habiskan dalam pemakaian di dunia ini. Miris, tapi itulah yang terjadi. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak dewasa.
Orang-orang yang tidak bertumbuh. Dia kenal Yesus, dia percaya Yesus, dia Kristen, tetapi dia tidak mengalami pribadi Yesus dengan bertumbuh, mengalami pertumbuhan yang signifikan. Saya ajak setiap umat Tuhan, setiap umat yang oleh Tuhan percayakan saya layani melalui program Bible and Coffee ini, saya rindu setiap kita bertumbuh. Kekristenan yang bertumbuh, kekristenan dewasa adalah kekristenan yang gak gampang menukar Yesus dengan hal apapun. Gak gampang kecewa dengan kejadian apapun. Gak gampang sakit hati, gak gampang luka kepahitan dengan apapun yang terjadi. Kita percaya kok hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan yang hari-hari ini kita lihat. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Karena hidup kita bukan melihat, hidup kita percaya bahwa kalau kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maka itu juga kita percaya kita tidak akan jadi orang-orang yang gampang kecewa dengan keadaan, gampang kecewa dan sakit hati dengan sesama kita, karena kita tahu yang kita pegang adalah Sang Kepala Agung, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang membuat kita dewasa, yang membuat kita bertumbuh, dan membuat kita lebih lagi memiliki pengalaman-pengalaman yang indah bersama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman. Ampuni kami kalau selama ini kami gampang jadi orang-orang yang kecewa, sakit hati, kepahitan, dan pada akhirnya kami mundur dari pelayanan, kami mundur dari gereja, kami mundur, bahkan kami pergi meninggalkan Yesus. Hari ini kami ditegur firman Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mengalami pertumbuhan. Bukan hanya sekedar menjadi Kristen, bukan hanya sekedar beribadah, tapi kami mau tenggelam. Kami mau mengikuti arus daripada Yesus Kristus yang mengajarkan segala kebenaran dalam kehidupan kami, yang pada akhirnya membawa kami masuk dalam kedewasaan dan pertumbuhan dalam kerohanian kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka punya pengalaman-pengalaman indah bersama Tuhan Yesus, yang membuat mereka kuat, yang membuat mereka bertumbuh, yang membuat mereka hidup selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan membuat mereka tetap kuat menghadapi apapun. Hamba berdoa juga buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, berkat-Mu, anugerah-Mu ada atas masing-masing kami. Kami hidup mengalami kedewasaan iman, kami hidup mengalami pertumbuhan rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ayo bertumbuh dalam Kristus Yesus. Ayo mengenal lebih lagi melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.